Shalom, perkenalkan nama saya Arianti Simaremare dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Sejarah Kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru yang diampuh oleh Bapak Wendy Hutahayan MTH. Nah, saya akan membahas tentang kepemimpinan Yesus dan juga kepemimpinan Stefanus. Yang pertama, kepemimpinan Yesus. Latar belakang, nama Yesus berasal dari nama Latin Yesus, transliterasi dari nama Yunani Yesus. Bentuk Yunani tersebut merupakan terjemahan dari nama Ibrani Yesua. Yesua dalam bahasa Indonesia. Nama Yesua tampaknya telah digunakan di Yudea pada waktu kelahiran Yesus. Karya-karya pertama dari sejarawan Flavius Josephus yang menulis dalam bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa yang sama seperti yang digunakan dalam Perjanjian Baru, menyebutkan setidaknya 20 orang berbeda dengan nama Yesus. Sejak awal kekristenan, umat Kristen telah lazim menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kelahiran Yesus. Injil Matius dan Injil Lukas mendeskripsikan kelahiran Yesus, khususnya bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan di Bethlehem sebagai pemenuhan nubuat para nabi. Nah, yang ketiga, kehidupan Yesus. Rumah masa kecil Yesus diidentifikasikan dalam Injil Lukas dan Injil Matius sebagai kota Nazaret di Galilea, di mana Yesus tinggal bersama keluarganya. Menurut Stephen L. Harris, Injil Markus menyampaikan bahwa Yesus terlibat konflik dengan para tetangga dan kaum keluarganya. Yesus disebut sebagai tekton dalam Markus 6 ayat 3. Menurut tradisi dipahami sebagai tukang kayu, tetapi dapat juga mencakup para pembuat benda dalam berbagai bahan termasuk pembangunan. Injil memperlihatkan bahwa Yesus dapat membaca, memparafrasakan, dan berdebat kitab suci, tetapi belum tentu berarti bahwa Yesus menerima pelatihan menulis secara formal. Yang keempat, prinsip kepemimpinan Yesus, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai pelayan. Apakah yang dimaksud dengan pelayan dalam kepemimpinan Yesus? Yang dimaksud dengan pelayan di sini jelas bukan seperti pelayan makanan, pelayan toko, dan lain-lain. Akan tetapi, Yesus membasuh kaki para muridnya dan juga membagikan roti kepada para muridnya pada perjamuan terakhir. Dari kedua teks ini, kita bisa melihat bahwa Yesus mempunyai maksud untuk memberikan teladan kepada murid-muridnya agar melakukan hal sama. Jadi konsep pelayan yang dilakukan oleh Yesus tidak berhenti pada diri Yesus, tetapi harus menjadi tradisi yang terus-menerus dihidupkan dalam diri murid dan pengikutnya selanjutnya. Menurut Anthony, ada beberapa ciri kepemimpinan pelayan. Yang pertama, pemimpin yang mendengarkan. Yang kedua, pemimpin yang berempati. Yang ketiga, pemimpin yang menyembuhkan. Yang keempat, pemimpin yang persuasif. Yang kelima, pemimpin yang memiliki komitmen untuk melayani. Yang berikutnya, pemimpin yang membangun komunitas. Yang kedua, yaitu pemimpin sebagai gembala. Beberapa karakteristik seorang gembala yang sejati, yaitu gembala mengenal domba-dombanya. Artinya, gembala mengetahui nama setiap dombanya dan memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Yang kedua, kehadiran dan kesiapsediaan gembala. Pemimpin yang dipimpin harus siap sedia melayani apabila ada yang membutuhkan mereka. Yang ketiga, gembala memimpin dari depan. Memimpin dari depan berarti gembala menjadi teladan bagi domba-dombanya. Yang berikutnya, gembala itu berani. Artinya, berani untuk membela dan menegakkan kebenaran seperti pada pelontaran tuduhan palsu kepada dombanya. Yang berikutnya yaitu gembala itu menuntun dan membimbing. Yang ditekankan di sini adalah ketegasan seorang gembala. Ketegasan itu penting
agar domba-dombanya tidak terjerumus dalam bahaya. Tujuannya tidak lain adalah demi kebaikan domba-dombanya. Yang berikutnya, peduli terhadap domba yang hilang dan tersesat. Pemimpin harus memiliki jiwa kepedulian kepada yang dilayani. Yang berikutnya, semangat pengorbanan diri. Pelayan harus memiliki semangat pengorbanan diri yang total. Yang ketiga, pemimpin yang pengurus. Menurut Anthony, pemimpin sebagai pengurus memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Mendapatkan kepercayaan. Ungkapan umum yang sering kita dengar dari orang lain adalah seperti ini: jikalau orang memberikan kepercayaan, jagalah kepercayaan itu. Ungkapan ini hendak mendeskripsikan mengenai maksud dan arti pada bagian mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, tanggung jawab. Yesus pernah mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang, tertulis dalam Lukas 12 ayat 37. Allah telah membekali umatnya dengan berbagai macam talenta. Tentunya kita mengembangkan hal itu dan untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, mampu mempertanggungjawabkan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tertulis dalam Lukas 12 ayat 48. Dari kutipan ini, halnya menjadi jelas bahwa kepemimpinan adalah karya pelayan yang mengembankan tugas sebagai pengurus. Yang kelima, kematian Yesus. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke Sanhedrin atau mahkamah agama, yaitu badan peradilan Yahudi. Terdapat beberapa perbedaan detail seperti peradilan atas Yesus di dalam laporan-laporan Injil. Mereka membawa Yesus ke pengadilan Pilatus, dan Pilatus tampak sangat enggan untuk menghukum Yesus. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan Stefanus, yaitu 1. Latar belakangnya. Stefanus adalah tokoh yang dihormati oleh umat Kristen sebagai proto-martir atau martir perdana agama Kristen. Menurut riwayat Kisah Para Rasul, Stefanus adalah seorang diakon gereja perdana di Yerusalem. Yang kedua, kelahiran. Nama Stefanus pertama kali disebut dalam kitab Kisah Para Rasul sebagai salah seorang dari 7 diakon yang dipilih para rasul untuk menyalurkan bantuan makanan dan santunan kepada warga termiskin gereja perdana. Stefanus diriwayatkan tidak gentar, bahkan mukanya berseri-seri laksana muka seorang malaikat. Yang ketiga yaitu yang keempat, prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan Stefanus itu yang pertama, pemimpin yang setia. Stefanus melihat langit terbuka dan melihat Tuhan Yesus berdiri sebelah kanan Bapa saat dia berkhotbah di hadapan mahkamah agama Yahudi. Yang kedua, pemimpin yang tegas. Stefanus mengecam keras sikap bangsa Israel yang selalu memberontak kepada Tuhan dan menentang utusan-utusannya. Yang ketiga, pemimpin eksis. Stefanus adalah martir pertama Kristen yang mati karena mempertahankan imannya. Yang keempat, pemimpin yang pemaaf. Ketika Stefanus dilempari batu oleh orang-orang Yahudi yang tersinggung dengan khotbahnya, ia berdoa bagi mereka. Yang keenam, pemimpin yang namanya dikenal. Nama Stefanus adalah yang pertama kali disebutkan di antara 7 diakon terpilih, menyiratkan bahwa dia adalah pemimpin mereka. Yang berikutnya, pemimpin yang handal. Stefanus adalah seorang penuh iman dan Roh Kudus, bukan hanya terkenal baik dan penuh hikmat. Yang berikutnya, pemimpin yang satria. Yang kelima, kematian Stefanus. Stefanus wafat pada tahun 34 Masehi di Yerusalem, provinsi Yudea pada masa kekaisaran Romawi. Perbandingan kepemimpinan Yesus dan kepemimpinan Stefanus. Yesus membasuh kaki para muridnya, dan Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Dari kedua teks ini kita bisa melihat bahwa Yesus mempunyai maksud untuk memberikan teladan. Sedangkan Stefanus
Dia itu pemimpin yang sabar, yang pemaaf. Dan perbandingannya, kepemimpinan Yesus menunjukkan keteladanan, dan sedangkan kepemimpinan Stefanus menunjukkan kepemimpinan yang memaafkan. Demikian dari pemaparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.